Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Tepuk semangat. Semuanya terlihat wajahnya cerah, wajahnya ceria, semangat hari ini, ya. Sebelum belajar, kita akan memulai dengan berdoa dulu. Coba Kak Em siapkan. Siap baca doa. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa. Semoga dengan dimulainya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, itu bisa memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Robbal. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky kemana? Rizky sudah hampir 1 minggu tidak ada kabar ya. Coba nanti ibu akan hubungi ke orang tuanya ya. Barangkali Rizky sakit mungkin tapi tidak berkabarnya. Nanti kita akan hubungi ke orang tua Rizky. Nah, coba sekarang semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyi lagu nasional. Hari ini nyanyinya atau lagunya adalah lagu Garuda Pancasila. Ya, siap? Garuda Pancasila.
kebinekaan global kita semakin meningkat. Lalu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keragaman di Indonesia, ya, yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13-nya yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Coba siapa yang mau membacakan artinya? Coba. Nah, Rimbi boleh. Coba Rimbi bacakan artinya yang keras. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rimbi. Tadi Rimbi sudah membacakan arti dari Quran surat Al-Hujurat, yaitu pembelajaran kita sebelumnya yang minggu lalu, di mana kita sudah mengidentifikasi keragaman-keragaman di Indonesia agar kita bisa saling mengenal dengan baik, ya. Karena kita berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pun dijelaskan bahwa kita memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Selanjutnya di pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan kita juga bisa mempunyai akhlak yang mulia. Juga berkebinekaan global, mandiri, dan juga kita bisa mempunyai nalar yang kritis. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah mengenal keragamannya, lalu kita hari ini akan mempelajari tentang ajarannya, yaitu ajaran kebaikan apa saja yang ada dalam Islam ataupun ajaran kebaikan dari agama selain Islam. Nah, coba diamati foto berikut ini. Silakan dilihat. Pernah tidak kalian melakukan ataupun hanya melihat seperti di foto ini? Pernah? Pernah. Ini adalah foto apa ini? Sedang apa? Bersedekah. Bersedekah memberi. Terus di sini siapa yang bersedekah? Berbeda tidak orangnya? Berbeda. Kira-kira perbedaannya perbedaan apa? Agama, betul. Ada yang Islam dan ada yang kalau pakaian seperti ini Buddha, betul. Agama Islam dan agama Buddha, tapi mereka saling memberi atau tadi bersedekah, betul. Ya, ini adalah ajaran kebaikan dari Islam. Apakah di agama selain Islam sedekah juga diwajibkan? Sama di Buddha, Kristen, atau Katolik, Hindu, bersedekah pun itu dianjurkan. Jadi bukan hanya umat Islam yang harus bersedekah, tapi umat-umat selain Islam pun diwajibkan untuk bersedekah. Sama seperti gambar di sini. Meskipun kita berbeda, meskipun ada yang Islam, ada yang Buddha, tapi mereka bisa tetap saling memberi atau bisa tadi disebut saling bersedekah. Sekarang silakan ditonton tayangan.
tadi kita barusan bersama-sama menonton tayangan video yang menyentuh hati, ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tadi ceritanya seperti apa? Coba siapa satu orang apa? Tadi kamu lihatnya dia. Coba siapa yang berani? Kasih sedekah. Terus ketika sedang makan tadi terjadi apa? Yang pertama tadi ada seorang bapak-bapak yang naik bis lalu memberikan ongkos ya kepada neng-neng tadi yang uangnya ketinggalan. Akhirnya dikasihlah ongkosnya. Tapi ternyata bapak-bapak tersebut lapar. Tapi tadi cuma punya uang berapa? 3.000. Karena tadi uangnya dia kasih ke neng-neng yang tidak punya ongkos. Dia dapat nasi dan 1 tempe. Ketika duduk ada beberapa orang yang pakai kopiah. Tadi kan berarti agamanya apa? Islam. Pas sedang makan, bapak-bapak tersebut datang dengan membawa nasi dan sepotong tempe lalu berdoa seperti ini. Berarti bapak-bapak tersebut tadi agamanya apa? Kristen. Ya. Lalu tempenya terjatuh, tapi apa yang terjadi? Dikasih sama siapa? Sama bapak-bapak tadi yang beragama Islam. Akhirnya mereka makan bersama, ngobrol tanpa melihat perbedaan agama. Ya, jadi tadi mengisahkan bahwa ada seorang yang bukan Islam, dia Kristen, tapi dia tetap bersedekah. Dia tetap memberi, ya, memberi ke neng-neng tadi yang pakai kerudung. Berarti neng-neng tersebut beragama Islam. Meskipun si bapak tadi beragama bukan Islam, non Islam, tapi dia tetap memberi, tetap ngasih. Ya, akhirnya apa? Dibalas oleh Allah dengan rezeki yang tidak terduga. Akhirnya dia tadi dapat ayam goreng. Ya, tadinya dia mau cuma makan pakai tempe doang 1 potong. Akhirnya dia dapat dapat ayam goreng. Akhirnya bisa makan dengan enak. Ya. Jadi ajaran kebaikan di Islam dan bukan Islam pun mengajarkan banyak kebaikan. Salah satunya tadi adalah bersedekah ya atau memberi. Nah, tertuang dalam hadis, salah satu hadis yang menyebutkan al-birrul husnul khuluq wal ismu mahaka bisodrika wa karita ayyatoya alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansori. Jadi kebaikan dan keburukan itu berdampingan. Tinggal kita memilih mana yang akan kita pilih. Ya, kebaikan itu adalah akhlak mulia yang tadi muncul dari hati kita masing-masing. Nah, tugas hari ini adalah aku sudah membagi kelompok, 3 kelompok. Yaitu kelompok ini kelompok visual. Kelompok yang kedua adalah kelompok auditori dan kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik. Ya. Untuk kelompok pertama, kelompok visual, kalian harus mendiskusikan tentang gambar yang ibu kasih, itu gambar yang tadi. Ya. Silakan kalian berdiskusi tentang gambar ini dan berikan komentar untuk gambar ini. Dulu, untuk kelompok kedua, nanti ibu akan kirim video ke HP kalian dan kalian lihat video tersebut, lalu kalian berikan makna apa yang telah kalian dapat dari tayangan video yang telah kalian tonton. Ya, itu untuk kelompok 2 atau kelompok auditori. Kelompok ketiga, kelompok kinestetik, kalian harus menyusun gambar yang telah ibu sediakan. Untuk kelompok ketiga, ibu sudah menyiapkan gambar yang harus kalian susun dan pernyataan apa yang harus kalian hubungkan dalam gambar yang telah kalian susun. Ya, ini untuk kelompok 3. Nah.
Sudah? Silakan kelompok 1, kelompok visual untuk maju ke depan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok visual, saya Lucia dan teman saya Sylvia, Salwa, Maudi, Susi, Sita akan membacakan hasil diskusi kami mengenai ajaran kebaikan Islam dan selain agama Islam. Islam adalah rahmatan. Itu adalah penjelasan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Siapa? Boleh. Coba. Apa hukumnya jika kita bersedekah kepada orang yang berbeda agama? Nah, bentar. Apa hukumnya? Pertanyaannya, apa hukumnya jika kita bersedekah kepada orang yang berbeda agama? Apa? Disunahkan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang soleh, orang baik, orang yang menjaga kehormatan dan orang yang membutuhkan. Namun apabila bersedekah kepada orang fasik atau orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka hukumnya boleh dan secara keseluruhan dibatalkan. Nah, jadi kelompok 2, kelompok auditori silakan maju. Salam untuk kelompok 3. Selamat duduk kembali. Lagi. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, baik kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik itu sudah bagus ya. Kalian sudah tahu ajaran-ajaran apa atau makna apa yang terkandung juga dalam ajaran kebaikan Islam dan selain agama Islam. Sekarang ibu punya tugas yang harus kalian kerjakan masing-masing ya. Silakan untuk dikerjakan secara individu, tidak berkelompok. Sudah? Baik, boleh dikumpulkan. Pokoknya ibadah apa yang kita lakukan sehari? Ibadah itu adalah akhlak kita terhadap Allah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada sesama manusia, berarti kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada siapa kita berbuat baik. Seperti tadi yang sudah dicontohkannya, tidak memandang agama, tidak memandang fisik, tidak memandang bahasa, suku dan lainnya. Kita harus tetap berbuat baik. Juga alam kepada alam merupakan bentuk tanggung jawab rasa syukur kita sebagai khalifah kepada Allah. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan kita menanam pohon, dengan kita menjaga kebersihan sekolah, itu juga merupakan akhlak baik kita terhadap alam. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan dari pembelajaran minggu ini, yaitu tentang toleransi dan batasannya. Jadi itu adalah pembelajaran kita untuk minggu depan. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama.